Ada rumor di tempat ini kalau salah satu pasiennya itu mengalami seperti kehilangan janin. Salah satu pasien di tempat ini loh, Kak Rudi. Astagfirullah. Datang ke sini, ayo main. Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Siapa sangka di tengah padatnya rumah-rumah serta gedung-gedung besar terdapat sebuah klinik yang memiliki kisah-kisah mistis di luar akal nalar manusia. Lokasi yang tepat berada di daerah Otista, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini telah kosong dan tidak terawat selama beberapa tahun. Menurut beberapa pengakuan warga, klinik yang diperuntukkan untuk ibu yang melahirkan ini terdapat cerita mistis dan fenomena gaib yang meresahkan warga sekitar yang melintas baik siang maupun malam hari. Pada saat itu malam-malam gitu, jadi agak-agak horor gitu, terus ya gitu deh, ada suara-suara gitu, kayak kursi gitu loh, suara kursi didorong gitu, kursi roda didorong gitu. Saya nengok nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak pintu kamar mandi, kayak di dalam tuh ada yang mainin gitu. Namun, desas-desus yang beredar mengatakan bahwa klinik ini tutup karena disinyalir sebagai klinik aborsi. Terdapat sebuah cerita yang mencengangkan di mana salah satu pasien tiba-tiba kandungannya hilang secara misterius dan disinyalir akibat sosok gaib di bekas klinik ini. Mampukah tim kali ini menguak fakta dan mitos yang berada di bekas klinik bersalin ini? Ini emang kliniknya ya, Pak? Dan emang di daerah yang cukup padat, bahkan pinggir jalan ya, Pak? Oke. Ini kita bisa langsung masuk nggak, Pak? Boleh. Boleh langsung masuk. Oke, yuk, Pak. Kami pun segera masuk ke dalam klinik dengan ditemani salah satu mantan karyawan yang bernama Bapak Samsu. Pak Samsu menjelaskan banyak sekali fenomena-fenomena gaib saat klinik masih aktif. Namun tiba-tiba Fasya mulai penasaran dengan satu ruangan di hadapannya. Oh, ini ruangan Ruang dokternya praktek ya? dokter, dorong. Kan ada yang USG, yang lahirin gitu di sini. Oh iya, dan yang saya tahu juga, Pak, di sini kan kayak saya sih dengar ya banyak tuh mitos-mitos orang bilang tuh ada penampakan perempuan di sini. Itu Bapak sendiri pernah ngalamin nggak selama kerja di sini? Kalau bau tuh nggak pernah ngalamin, kalau ngeliatin lagi itu mah nggak pernah ngalamin. Cuma kalau dengar anak bayi kayak nangis mah pernah ada. Sambil jalan ya, Pak? Ya boleh. Berarti Bapak pernah ngedengar suara-suara gitu juga? Ya pernah. Itu dari di mana Bapak dengarnya? Dengarnya di belakang. Belakang sini, yang rawan sini di belakang. Yang rawan di sini. Nah ini yang paling ini ya khusus ini mah tempat nyuci darah-darah, tempat ngelahirin gitu. Ya, kita masuk ke sini ya, Pak? Ya boleh. Aku permisi. Wow. Oke. Ini nggak tahu kenapa tapi hawanya tuh agak-agak beda ya. Ini sendiri tuh ruangan apa, Pak? Nah ini di sini kalau ini ruang bersalin, ini tempat ibu-ibu melahirin di sini nih ruang bersalin nih, ruang tempat istirahat. Oh, untuk bayi-bayi. istirahatnya. Ya. Berarti setelah Ya, setelah melahiran ya. Oke, tapi di ruangan ini sendiri tuh Bapak ada tahu atau pernah dengar cerita nggak, Pak? Entah gangguan atau bahkan sampai ada penampakan? Kalau yang sini mah belum, cuma aku yang pernah ngelihat pas lahirin ada yang meninggal di sini. Oh, pantas ya. Kayak yang aku bilang di awal, di sini tuh jauh lebih pengap. Terus nggak tahu kenapa hawanya beda sih, Pak, di sini. Oke, kalau itu sendiri tuh ruangan apa, Pak? Oh, itu ruang bersalin, tempat melahirin di sini. Oh, tempat ngelahirinnya di sini. Iya. Sebentar, Pak. Ya.
Ini tuh apa ya? Itu obat kayak obat buat bius-biusan gitu. Kalau yang melahirin ini obat buat biusan gitu. Oh, berarti emang masih banyak barang-barang peninggalan bekas dari klinik ini juga ya Pak di sini? Iya. Banyak iya. Terus juga ini Pak, jadi saya dapat informasi, karena tadi Bapak sempat mention soal tempat bersalin, saya tuh tahu kalau ada perempuan katanya datang ke sini niatnya untuk melahirkan, tapi pas sampai sini tiba-tiba tuh janinnya hilang. Itu Bapak tahu nggak soal itu? Tahu soalnya. Tahu. Hah? Sebenarnya berarti itu benar terjadi di sini? Benar terjadi di sini, ya di ruang bersalin. Oke, berarti setelah kejadian itu Bapak tahu nggak kayak apa yang terjadi sama si wanita itu atau gimana setelahnya itu Bapak tahu nggak? Oh kalau gitu mah itu yang pasiennya langsung menjerit kesakitan. Astagfirullah. Kami pun tiba-tiba dikejutkan oleh suara kencang seperti benda terjatuh, sehingga membuat narasumber Bapak Samsul lari dan tidak melanjutkan penelusuran ke dalam. Gimana Bang Eri? Sumpah loh. Alhasil kami pun penasaran dan memberanikan diri untuk mengecek ke ujung lorong tersebut. Ini jendela ini tadi Bang Eri. Permisi. Hawanya di sini nggak enak banget. Nggak enak banget. Permisi. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa Bang Eri. Hah? Nggak ada angin, nggak ada apa-apa Bang Eri. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa Bang Eri. Apa? Nggak ada. Di sana itu. Nggak ada. Nggak ada Bang Eri. Gue cek dulu deh, soalnya deh, penasaran gue. Hah? Bentar. Biar gue cek dulu deh. Ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Di mana? Nggak ada apa-apa loh Bang Eri. Sumpah udah nggak ada. Aku nggak tahu Bang Eri kemana. Bang Eri. Iya, kok ada Kak Rudi? Kok sebentar kok udah di sini? Saya nyusul. Tadi kata Pak Ucu kalian udah bilang. Sebelum kita ngelanjutin penelusuran, sebentar ya Kak Rudi, aku tenangin diri dulu. Karena barusan aku nggak tahu Kak Rudi denger apa enggak, tapi jendela di depan itu ketutup sendiri. Terus juga entah kenapa aku bahkan sampai makin masuk ke dalam sini aja tuh aku ngerasain hawa yang bener-bener gak enak sih Kak Rudi. Memang di sini pekat sekali. Auranya cenderung negatif. Ada banyak makhluk-makhluk yang anyir, bau. Mereka lewat dan mengintip. Dan kebanyakan dari mereka itu jahil. Sumpah ada suara. Sumpah. Nggak tahu kayak ada benda geser gitu. Hei, kamu. Ya, kamu. Hah? Sini. Hei. Awas, hati-hati Kak Rudi, hati-hati. Dia hilang. Tadi ada seperti anak kecil, botak, kepalanya besar, tapi badannya itu lebih kecil daripada kepalanya dan berlumuran darah. Sekujur badannya, dia ngintip dari sana. Kayaknya anak ini memang cenderungnya jahil, suka menampakkan diri dengan berbagai wujud. Kadang dia menangis kayak seperti anak kecil
yang baru lahir dan kemudian orang-orang yang lewat tuh mendengar suara dia dan ketakutan. Kenapa Kak Rudi? Kak Rudi! Kayak seperti anak kecil yang baru lahir dan kemudian orang-orang yang lewat tuh mendengar suara dia dan ketakutan. Itu sering saya. Waktu saya jualan saya lagi duduk, kadang-kadang jam ini kan sampai malam itu kan, kedengar suara ada orang-orang bermain-main gitu. Anak-anak lari-lari, ada suara tangis bayi, ramai suasananya begitu. Pas percis soalnya ini klinik itu belakang tempat jualan saya. Kak Rudi, jadi di tempat ini sendiri tuh kenapa aku bawa Kak Rudi? Karena mitosnya di tempat ini itu pernah digunakan untuk praktik aborsi dan juga ada salah satu pasien yang kandungannya itu hilang tiba-tiba gitu aja. Bentar. Kenapa Kak Rudi? Kamu dengar nggak? Ada suara laki-laki minta tolong. Dari arah mana? Tiba-tiba Rudi seperti mendengar suara samar-samar jeritan minta tolong dari arah luar. Rudi pun mencoba mendekati ke arah suara tersebut. Ada banyak sekali sosok di sini, Fasya. Ada banyak sosok. Di sana ada laki-laki, dia pucat. Di sana ada nenek tua, jalannya bongkok seperti ini. Tapi ini ada... Astagfirullah. Kenapa Kak Rudi? Kak Rudi? Kak Rudi? Kak Rudi? Ada laki-laki di sini. Dia merintih. Tiba-tiba dia tarik tangan saya dengan paksa. Terus kemudian dia itu minta tolong, tapi sambil marah-marah nggak jelas. Kayak seperti orang yang menggeram, orang yang penuh amarah. Bisa tenang? Oke. Sosok ini tuh siapa Kak Rudi? Dia merintih Pak Fasya, dia kesakitan. Isi perutnya itu keluar. Apa emangnya yang terjadi sama sosok ini sampai kondisinya tuh nggak sempurna? Maaf. Dia ini wataknya ini keras, pemarah, sok hebat, dan susah diatur. Pada suatu hari, dia ini ikut tawuran. Oh, astaga, astagfirullah. Oke, aku Dan mulai ngerti. Dia jadi salah satu korban. Salah satu di sana. korban. Berarti tawurannya itu terjadi di sekitar sini, Kak Rudi. Di mana kejadiannya? Jangan tarik saya lagi. Duh, Diam. komunikasi baik-baik aja, Kak Rudi. Dia bilang seperti ini. Saya gak sanggup ingat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu, masih di sekitar sana. Di sekitar sana. Waktu itu pernah sempat ada kejadian berapa bulan yang lalu, emang tawuran warga, tapi anak-anak sekolah sampai ada menemukan korban jiwa juga. Tapi maaf Kak Rudi, sosok ini sendiri tuh tahu nggak sih tentang mitos yang ada di tempat ini? Tentang pasien yang kandungannya itu tiba-tiba hilang atau bahkan sosok ini ada kaitannya. Kamu kasar seperti ini, jangan-jangan kamu yang menyebabkan orang-orang sakit, orang-orang keguguran. Dia
Dia cuma bilang seperti ini. Berarti memang sosok ini juga tidak ada kaitannya dengan apa yang kita cari di tempat ini. Tapi tadi dia menunjuk ke arah sana, Kak Rudi. Ya udah, ayo kita coba ke sana. Wah, aku nggak nyangka sih kita malah nemuin fakta baru yang dimana ternyata ada korban dari tawuran di daerah sini ya. Tapi kita masih belum menemukan sosok yang menghilangkan janin salah satu pasien di tempat ini loh, Kak Rudi. Astagfirullah. Kami pun dikejutkan dengan benda jatuh secara tiba-tiba. Seakan-akan sosok yang ada di klinik bersalin ini tidak mengizinkan kami untuk menguak mitos tentang kandungan yang hilang di tempat ini. Wah, tapi sumpah ini aneh banget. Jadi Kak Rudi, sebelumnya aku sempat juga dapat gangguan kayak gini dan sama persis pada saat aku lagi ngomongin soal sosok yang menghilangkan kandungan. Dia nggak suka kamu ngomongin itu. Aduh. Permisi, assalamualaikum. Aduh. Sumpah bau banget. Bau banget. Kak Rudi. Ini aku nggak ngerti cara ngejelasin baunya itu seperti apa. Tapi ini bener-bener bau nggak enak banget sih di tempat ini. Oh iya, sebelumnya Kak Rudi aku mau ngasih tahu. Mau ngasih tahu salah satu tempat ini. Jadi Kak Rudi lihat kan itu ada cerobong. Jadi ini adalah cerobong yang digunakan untuk membakar seperti pembalut atau kain pasca kelahiran, Kak Rudi. Aduh. Sumpah ini bau banget. Dan ini juga aku mau ngasih tahu Kak Rudi. Jadi di tempat ini itu adalah tempat di mana para pekerjanya itu seperti membersihkan janin-janin yang baru dilahirkan, Kak Rudi. Dan wow, ini masih banyak banget suntikan-suntikan, bekas suntikan-suntikan. Shh. Kenapa? Ada rintihan. Dari arah mana, Kak Rudi? Permisi, assalamualaikum. Salam. Di ujung sana, di pojok sana, itu ada sosok perempuan berdarah-darah, Fasya. Rambutnya berantakan, panjangnya segini, dan dia merintih. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Kecelakaan. Di mana? Di depan. Dia salah satu korban kecelakaan yang pernah terjadi di jalanan depan sana. Betul. Oke. Maaf ya, kami nggak ganggu. Tapi Kak Rudi mungkin boleh ditanya ke sosok ini, apakah penyebab kecelakaannya itu dikarenakan salah satu sosok yang berasal dari tempat ini? Dia bilang, Menurut pengakuan warga, jalanan tepat di depan klinik ini sering kali terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa. Ada sih, sempat di jalur busway. Jadi sering ke situ, di situ kecelakaan. Iya, kadang keseringannya sih orang nyebrang di situ. Jadi mitosnya sih katanya di pohon beringin itu ada godongnya katanya gitu. Jadi kalau orang nyebrang di situ suka ditutupin gitu katanya. Kenapa, Kak Rudi? Kak Rudi! Kenapa Kak Rudi ngeliat sosok apa? ada mata merah. Oh iya. Jadi Kak Rudi, aku juga emang dapat informasi yang dimana sosok tersebut
itu kerap mengganggu warga sekitar. Ada karyawan saya namanya Aji. Waktu itu dilihatkan sosok laki-laki bermuka merah dan bermata merah. Matanya mencorong merah. Dan itu membuat kami terus terang mereka ketakutan dan mereka tidak berani tinggal di resto. Yang memang itu berasal dari klinik. Kak Rudi. Sebentar, Kak Rudi. Itu suara anak-anak kan? Memang arahnya dari ruangan ini. Iya, aku juga dengar dari sini. Aduh. Boleh minta night vision, tim? Hey, yang tersembunyi, datang ke sini. Ayo main. Aduh. Oke, aku udah mulai ngerasa nggak nyaman. Sebentar, Kak Rudi. Aduh. Ada anak kecil. Dia cuma menggeleng sambil kayak tersipu malu. Apa? Ini ramai, orang-orang ramai. Dulu di sini ada banyak orang-orang ramai, dia bilang. Terus tempat ini sekarang jadi sepi. Kadang-kadang dia suka ajak main orang-orang katanya. Ajak main orang-orang itu maksudnya apa, Kak Rudi? Orang. Dia bilang seperti ini. Aku punya banyak teman.